Oke, selamat datang di Ranku Bagus. Kali ini saya akan membahas sebuah sistem yang dikerjakan oleh saya untuk skripsi anak. Oke, di sini konsep awalnya itu sistem rekomendasi jurusan untuk masuk sebuah sekolah SMK yang mana itu di sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Oke, lalu pada saat dia bimbingan lagi, diubah konsepnya. Yang pertamanya waktu itu menggunakan metode SAW, kemudian sekarang menggunakan metode passing grade itu berdasarkan dari rankingan. Oke, di sini adalah halaman page untuk siswa. Kita juga ada juga untuk admin. Oke, kita masuk ke admin dulu. Nah, di sini terdapat di dashboard itu jumlah siswa, jumlah guru, jumlah jurusan, dan jumlah kelas. Untuk di awal ini, untuk kayak sebagai opening di jurusan otomotif dan lain-lainnya. Oke, di sini sebenarnya juga bisa mengelola data guru ya. Ya, bisa di detail seperti ini. Kemudian dari data siswa juga, kemudian ada data soal juga. Nah, kemudian ada informasi jurusan juga yang tadi nampil di dashboard. Kemudian ada akun siswa di sini untuk handling sebuah passwordnya. Kemudian di sini ada passing grade-nya. Untuk otomotif itu minimalnya nilainya itu di 80, TKJ 70, akuntansi 60, MM 40, dan perbankan syariah di 50. Oke, di sini juga ada contoh hasil tes. Kemudian di sini juga ada setting kuotanya ya, karena tergantung jumlah kelasnya untuk berapa dan jumlah siswa maksimal berapa. Jadi konsepnya gini, ketika ada OT itu otomotif, ini singkatan, otomotif itu memiliki jumlah 4 kelas, berarti maksimal kuota siswa itu 40 kali 4. Nah, lebih dari itu, misalkan lebih dari itu nih, akan turun ke TKJ. Ini TKJ, TKJ udah penuh, kembali ke bawah, dan seterusnya. Gitu. Jadi memang berdasarkan dari ranking. Oke, mungkin saya akan contohkan ke akun siswa. Kita cari yang belum ada apa ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke akun siswa karena saya juga lupa untuk mengenai password dan NIPD-nya. Jadi username itu pakai NIPD, yang defaultnya itu passwordnya juga pakai NIPD. Oke, mungkin ini kita kopikan dulu, ubah, disamakan. Oke, setelah selesai, di sini masih proses, ya udah. Kita coba logout. Nah, kita masuk ke pakai NIPD tadi yang sudah diatur. Oke, di sini email belum diverifikasi ya, karena memang saya cek dulu di sini ketika emailnya belum diverif, maka disuruh verif dulu nih. Cuman kita nggak tahu untuk akunnya ini, jadi mungkin kita bisa pakai akun yang lain. Di sini sih sudah ada contoh untuk akun yang belum dipakai. Oh, ini udah dipakai ya. Ini udah melakukan tes juga. Jadi ketika udah melakukan tes, di sini tidak ada menu untuk ujian. Jadi yang ada itu home, sini about yang tadi, kemudian pemilihan. Nah, di sini ada pemilihan jurusan yang pilih. Pertama misalkan otomotif, kita urutin aja dulu, akuntansi, multimedia, dan perbankan syariah. Kita lanjutkan. Nah, karena ini sudah saya set untuk akunnya supaya bisa melakukan tes. Jadi ketika belum melakukan tes ini,
si user bisa menunya segini ya. Nanti lihat perbedaannya ketika sudah melakukan tes dan menampilkan hasilnya. Oke, sini saya ngasal aja ya untuk mungkin segitu aja saya isi kemudian jawab. Dari sini juga ada peringatan jika ada kesalahan. Jadi kita pastikan nih sistem itu yang kita buat itu jika ada kelalaian dari siswa klik jawab itu gimana. Nah, makanya saya kasih validasi seperti ini. Ketika siswa salah pencet atau salah klik bisa di cancel. Nah, kalau udah misalkan saya tambahin di bagian sini. Oke. Nah, any padded ini tadi ya 1 sampai 7, benarnya 2, salahnya 3. Tadi saya jawabannya 5, tidak jawab 25 karena semua soalnya itu ada 30. 30 itu dari 10 soal satu jenis mapel. Jadi 30 itu dari 3 mapel. Bisa matematika, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia gitu. Oke, untuk nilainya segini, hasil yang pertama ini PS ya, perbankan syariah. Hasil 2 sampai 3, sampai 5-nya juga di sini kosong karena yang paling mentok itu perbankan syariah. Nah, keterangannya itu dialihkan ke jurusan perbankan syariah. Kita coba klik selesai. Nah, kenapa perbankan syariah? Karena nilainya 6,6. Jadi nilai yang paling bawah itu dan kenapa ini yang paling atas? Karena saya setting untuk created at atau updated. Jadi yang paling eh, ngerjain paling terakhir itu bagian yang atas gitu. Oke, di sini perbankan syariah karena nilainya 6,6, perbankan syariah itu minimal 50 ya. Kurang dari 50 ya otomatis masuknya perbankan syariah. Oke, kita bisa coba lihat dari di sini tadi ada menu pemilihan. Setelah sekarang diedit itu udah nggak ada. Bukan diedit ya. Setelah selesai ujian itu nggak ada. Jadi tes hanya diperlakukan untuk 1 kali. Saya udah setting seperti itu. Karena misalkan tidak disetting bakal tes berulang kali gitu kan. Oke, home, about, hasilnya sama profile. Nah, memiliki profile, tinggal mau yang diedit apa. Jadi sistem ini itu memang sistem rekomendasi jurusan untuk awalnya ya, yang saya tadi bilang. Kemudian dia melakukan bimbingan dengan dosen, hasilnya ditentuin menggunakan passing grade bukan menggunakan SAW. Tapi ketika ada teman-teman yang butuh sistem seperti ini ataupun bisa menggunakan SAW itu saya juga punya shortcutnya atau bisa melakukan untuk job deskripsi juga bisa karena memang project yang saya review itu berdasarkan dari project skripsi yang saya kerjain. Bisa dilihat juga di YouTube yang sebelum-sebelumnya. Jadi barangkali ada yang butuh, barangkali ada yang bisa diambil dari sini, kontak aja. Ada yang kendala, misalkan mau tanya-tanya dulu nih, silakan bisa di-chat. Di deskripsi juga ada untuk linknya. Jadi sebenarnya untuk sistem ini sistemnya kompleks. Pada awalnya ya, saya buat itu kompleks. Karena ada bisa pengelolaan siswa tahun ini, tahun kemarin, dan tahun ajaran baru. Kemudian ada plotting siswa, kemudian ada absensi, kemudian ada pengajar, karena memang basicnya untuk sebenarnya pelatihan pada awal dasarnya itu, kemudian naik menjadi rekomendasi jurusan, kemudian sekarang penilaian siswa. Jadi siswa ini tuh yang mahasiswa ini yang saya kerjain itu udah 3 kali ganti sebuah kayak tujuan ya. Tujuannya itu berbeda-beda apa yang dikerjain. Yang pertama tadi untuk pelatihan siswa, jadi sistemnya kayak semacam UKM atau kayak les-les itu atau kayak kalau di SMK itu atau SMA ekstrakurikuler, kemudian jadi sistem rekomendasi jurusan pakai SAW, yang terakhir sekarang sistem penilaian siswa. Ini aja di bagian home screen masih rekomendasi jurusan ya, karena belum sempat saya ubah.
Dan sistem ini untuk siswanya atau mahasiswanya itu udah lulus juga. Jadi saya aman untuk reviewnya juga karena yang saya kerjain ini benar-benar source code dari saya yang kerjain dari nol, dari mulai konsep pun saya ikut campur tangan. Jadi misalkan teman-teman ada yang bingung nih dalam pembuatan judul, spesifiknya misalkan kalau saya kan sekarang lagi membahas di mengenai teknik informatika atau komputer atau sistem informasi yang satu jurusan itu. Cuman ketika ada teman-teman yang mau nih joki untuk sistem atau kayak sebagai skripsi di luar jurusan ini, misalkan kayak akuntansi atau ekonomi itu bisa tanyakan dulu karena kebetulan saya juga sudah mengerjakan skripsi mulai dari akuntansi, kemudian akuntansi sektor publik, kemudian pendidikan ekonomi, kemudian bisnis itu juga udah pernah, perikanan, pertanian juga udah pernah. Jadi bahkan untuk kayak tesis kemarin juga ada yang udah masuk, cuman belum ada kelanjutannya karena saya juga akhir-akhir ini lagi sibuk juga. Kebetulan saya juga udah kerja jadi sebagai developer juga, jadi membagi waktunya agak sulit. Cuman kalau misalkan ada teman-teman yang mau disampaikan atau yang mau ditanyain, silakan untuk bisa kontak di deskripsi ya. Saya udah lampirkan semua. Yang penting kita bisa ngobrol dulu, barangkali saya bisa ngasih solusi yang baik gitu sih. Dan untuk misalkan ada yang tanya sistem jokinya tuh gimana. Jadi sistem joki di saya itu dari awal sampai akhir itu dibimbing ya. Jadi nggak hanya sebatas project selesai doang, tapi ketika dari awal kita udah latih nih anaknya, karena balik lagi walaupun joki yang tetap maju itu kan mahasiswanya. Dan kami bantu, kami bimbing supaya ketika dia maju bimbingan atau melakukan sidang, itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen yang seperti saya berikan. Biasanya itu saya karena mungkin udah banyak kerjain, jadi tahu pattern-pattern dosen seperti apa gitu. Mungkin gitu aja, barangkali tadi saya udah sampaikan ada yang butuh source code-nya atau kebetulan nih ada penelitian yang sama, itu boleh kan kontak aja yang di deskripsi. Oke, mungkin itu saja untuk video ini. Terima kasih.